Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namtal Mas Ijlis Zaidan. Jad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku santri Rumah Quran Al-Qamar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berkumpul, nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sesungguhnya seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kita di dalam berbuat kebaikan, maka tidak akan pernah kita mampu, walaupun diri kita ini sehat, walaupun pikiran kita luang, tapi kalau Allah tidak mengizinkan kita untuk baik, maka Allah tidak akan izinkan kita untuk mendekati majelis-majelis ilmu. Karena apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man yuridillahu bihi khairan, siapapun di antara kita yang diberikan atau akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu yufaqihu fiddin, dia akan diberikan kepahaman agama. Maka seberapa dalam kepahaman agama kita saat ini, maka itulah termasuk daripada tolak ukur kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kepahaman, ya. Jadi bukan sekedar hafalan, akan tetapi apa yang kita pelajari, apa yang kita hafal, kita paham dengannya. Maka itu termasuk daripada tolak ukur kita akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kemudian yang kedua adalah salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas Rozan minta tolong menyiapkan iftar untuk teman-teman antum. Jid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar, sesungguhnya di antara kalian itu tidak sama. Di antara kalian itu tidak sama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah bertanya, apakah sama orang yang dia memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Tentu beda, hadirin. Maka sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Apa doanya? Doa untuk menambah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa. Tidak ada yang akan menambah derajat antum kecuali ilmu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, seandainya antum pengen masuk surga melalui jalan pintas, maka caranya adalah dengan ilmu. Apa hadisnya, Mas Azka? Man salaka thoriqan, siapapun di antara kita. Siapa ini umum, boleh ayah, boleh bunda,
boleh kakak, boleh adik, boleh kakek, boleh nenek, semuanya. Siapapun di antara mereka yaltamisu fihi ilman, yang kemudian ia mau mencari ilmu, menambahkan kepahaman ilmu agamanya, sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah janji kepada mereka tadi yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu akan diarahkan kepada jalan pintas menuju surga. Ada satu kisah yang kemarin diceritakan oleh akhina Rofi, termasuk daripada ketika kita pengen menjadi orang yang sukses adalah meminta doa orang tua. Karena orang tua, jangankan doanya, ketika ia marah dan menyebutkan sesuatu yang jelek sekalipun, itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sedang marah, maka seperti kisah yang diceritakan kemarin oleh saudara kita, ketika Imam Sudais, Abdurrahman As-Sudais, imam besar Masjidil Haram, imam besar Masjidil Haram, ketua 2 Masjidil Haram. Beliau adalah ulama yang terkenal. Udah tahu Imam Sudais? Tahu MP3-nya? Itu paling terkenal. Di antaranya yang paling terkenal adalah Imam Sudais dan Imam Misyari Rosyid. Itu yang paling terkenal di Indonesia. Ketika beliau balita, ibunya sedang menyiapkan hidangan untuk seorang tamu yang belum hadir. Ibunya masak lama sekali demi untuk memberikan sajian terbaik kepada sang tamu. Lalu apa yang terjadi? Ketika hidangan itu sudah siap santap, diletakkanlah di tempatnya, di atas meja. Dan karena tamunya itu belum hadir, ibu itu ke belakang, ke dapur. Dan di situ ada Imam Abdurrahman As-Sudais. Dan karena dia masih bocah, ya, masih bocah seumuran ya Mukhtar, ya, masih bocah, dia bawa pasir dan ditaburkan di atas hidangan itu seakan-akan topping tambahan. Seakan-akan topping tambahan buat si tamu. Lalu apa yang terjadi? Tentu ibunya sangat marah, ya kan. Udah masak berjam-jam untuk tamu yang sangat spesial, sama Imam As-Sudais ditaburi kotoran, ditaburi debu. Maka marah seketika. Akan tetapi ibunya Imam Abdurrahman As-Sudais ini berakhlak mulia, berakhlakul karimah, sehingga apa yang keluar daripada lisan beliau ketika marah adalah idhab, pergilah kamu, katanya. Kata ibunya, pergilah kamu, jadilah kamu seorang ulama, jadilah kamu imam Masjidil Haram, jadilah kamu penghafal Al-Quran. Maka terjadi hari ini ucapan seorang ibu ketika beliau marah terkabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah pentingnya ilmu. Orang menjadi baik itu karena ilmu, dan orang menjadi jahat juga karena ilmu. Jadi seperti ini hadirin. Ada 2 akhlak. Yang pertama adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik. Dan yang kedua adalah akhlak yang buruk. Dan kedua akhlak ini
jika kita melihatnya, sesungguhnya mereka berdua berasal daripada pendidikan kita. Ketika kita dididik mencintai kebaikan, ketika kita dididik menyukai kemuliaan, maka akan secara otomatis apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan daripada lisan kita adalah kebaikan. Begitu pula sebaliknya, apabila kita dididik dengan menyukai hal-hal yang buruk, maka yang keluar daripada lisan dan perilaku kita adalah hal-hal yang buruk juga. Itu kisah yang pertama. Kemudian ada satu kisah lagi, hadirin. Kisah ini tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang terbaik yang tidak diragukan lagi kesolehannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari menemui seorang pengemis buta Yahudi di pojok pasar Madinah. Lalu beliau setiap pagi harinya adalah memberikan si pengemis buta ini makan. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh pengemis buta itu? Pengemis buta itu setiap diberikan makan 1 suap, 2 suap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, jangan percaya kamu dengan Muhammad. Sesungguhnya Muhammad adalah seorang penyihir. Sesungguhnya Muhammad adalah seorang penipu. Sesungguhnya Muhammad bla 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 A B C X Y Z. Seperti itu yang dikatakan oleh penyihir, oleh pengemis tadi. Akan tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap diam, tenang dan memberikan makan dengan hati-hati. Dan pada suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hadir kepada pengemis buta tadi. Tentu pengemis buta tadi itu merasakan kehilangan yang sangat, karena akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan makanan itu sangat baik. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak datang itu karena beliau meninggal. Beliau meninggal sehingga tidak bisa datang lagi kepada pengemis buta yang tadi. Lalu datanglah Abu Bakar kepada anaknya, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi nanti seandainya antum membacakan kitab Riyadhus Shalihin, ketika membaca Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bukan radhiyallahu anhu. Radhiyallahu taala anha, karena perempuan. Nah, ketika Abu Bakar bertanya kepada Ibunda Aisyah, wahai Aisyah anakku yang tersayang, apakah ada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum pernah saya lakukan? Kemudian apa kata Bunda Aisyah? Wahai abiku, sesungguhnya kamu adalah orang yang selalu menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali memberikan makan kepada pengemis buta di pinggir pasar Madinah setiap pagi. Kemudian keesokan harinya Abu Bakar datang ke pojokan pasar Madinah dan membawa ganti dari apa yang biasa diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pengemis buta tadi. Disuapinya lah si pengemis tersebut. Akan tetapi pengemis tadi itu merasa, kamu siapa? Kamu bukan orang yang biasa menyuapi saya, gitu. Karena beda. Ketika Rasulullah menyuapi wanita tadi, dikunyah dulu oleh Rasulullah, dihaluskan. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan Rasulullah menyuapi wanita tadi dengan mulutnya, sehingga wanita tadi tidak merasakan kesulitan ketika mengunyah, merasakan beda betul dengan apa yang diberikan oleh Abu Bakar.
radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar tentu sangat kesal ketika beliau memberikan makan kepada pengemis buta tadi. Pengemis buta tadi tetap mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata ketika ditanya tadi, siapa Anda? Saya sesungguhnya sahabat orang yang selalu memberikan kamu makan, dan beliau sekarang sudah wafat. Dan beliau adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sontak wanita tadi menangis terharu karena dia telah mencela orang yang sangat amat baik kepadanya. Maka itu hadirin, akhlak daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita terus mempelajari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena kita pengen seperti minimal mirip dengan orang terbaik yang pernah hidup di dunia ini. Hadza minni, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi tambahan wawasan buat saudaraku sekalian. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan hadirin sekalian, sebelum berbuka puasa berdoa kepada